Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusua Keva Unggul Budiarjo dengan NIM 211201201200006. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Dan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan untuk tugas teknik mikroprosesor dan antarmuka, yaitu sistem berbasis mikrocontroller AVR atau SOC-ESP, yang berjudul Smart Garden IoT berbasis ESP32 untuk monitoring dan kontrol lingkungan tanaman. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Eko Didi Widianto, STMT. Di sini kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu deskripsi ringkas sistemnya. Di sini untuk sistemnya itu sendiri, kita akan membahas untuk Smart Garden IoT berbasis ESP32. Ini merupakan perangkat otomasi pertanian yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan tanaman secara real time. Di sini saya menggunakan microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang membaca sensor kelembapan tanah analog, sensor suhu dan kelembapan udara DHT22, serta sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan air dan pupuk. Lalu informasi hasil pengukuran ditampilkan secara lokal melalui LCD 20x4 berantarmuka I2C dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis. Berdasarkan data sensor dan waktu dari modul FTC DS3231, ESP32 ini mengendalikan pompa air dan pupuk melalui modul relay digital untuk menjaga kondisi tanaman tetap optimal. Selain itu, sistem dilengkapi konektivitas Wi-Fi sehingga data dapat dikirim ke platform IoT untuk pemantauan jarak jauh dan pencatatan historis. Dan di sini kita akan masuk pada bagian yang kedua yaitu komponen yang saya gunakan. Di sini untuk komponennya itu sendiri ada ESP32 yang berfungsi sebagai mikrokontroller utama untuk pengolahan data, kontrol sistem, dan komunikasi IoT. Lalu di antara mukanya di sini ada GPIO, ADC, I2C, dan Wi-Fi. Lalu di sini untuk soil moisture sensornya, di sini untuk sensor kelembapan tanahnya, untuk mengukur kelembapan tanah menggunakan ADC, lalu DHT22 mengukur suhu dan kelembapan udara menggunakan digital, lalu juga ada HC SR04 yaitu ultrasonic sensor banyak 2 unit yang berfungsi untuk mengukur jarak ketinggian air dan pupuk. Lalu juga ada RTC DS3231 yang berfungsi untuk menyediakan informasi waktu dan penjadwalan sistem. Lalu di sini juga kita menggunakan LCD 20x4 dan juga menggunakan I2C backpack. Di sini berfungsi untuk menampilkan data sensor dan status sistem. Lalu di sini juga menggunakan relay modul 3 channel yang berfungsi untuk mengendalikan pompa air dan pompa pupuk. Lalu di sini untuk pompa air itu berfungsi untuk menyalurkan air untuk penyiraman tanaman. Lalu yang selanjutnya itu ada pompa pupuk yaitu untuk menyalurkan larutan pupuk dan di sini juga ada catu daya untuk menyediakan tegangan untuk seluruh sistem. Di sini untuk diagram blok sistemnya itu sendiri, di sini ada input, cloud, output, dan power source. Di sini untuk inputnya itu sendiri ada input dashboard, lalu sensor capacitive soil moisture-nya, lalu sensor ultrasonic HC SR04, sensor RTC DS3231, sensor DHT22, yang masing-masing ini tersambung ke ESP32 dan untuk antarmukanya ATC, CPIO, I2C, dan juga untuk sensor DHT22-nya yaitu GPIO. Di sini untuk ESP32-nya ini juga tersambung ke cloud, yaitu cloud server MQTT, Node-RED. Di sini juga ada power source-nya yang tersambung ke microcontroller dan juga ke relay-nya. Di sini untuk output-nya itu ada dari dashboard-nya, lalu ke LCD 2004-nya, lalu di sini juga ada relay channel 1 dan juga relay channel 2. Yang relay channel 1 itu uh, menghasilkan pompa air DC dan relay channel 2 itu untuk pompa pupuk DC. Di sini untuk penjelasannya, di sini ada bagian input, proses cloud output dan catu daya yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu sensor soil moisture ini dibaca melalui ADC, HCSR SR04 dan DHT22 melalui GPIO dan seterusnya. Di sini SP32 berfungsi sebagai pusat pemrosesan untuk menampilkan data pada LCD. Di sini juga mengendalikan relay pompa air dan pompa pupuk
serta mengirimkan data ke cloud menggunakan koneksi Wi-Fi dan protokol MQTT melalui Node-RED untuk ditampilkan pada dashboard. Lalu sistem ini juga disuplai dari sumber AC 220 volt yang dikonversi menjadi DC 5 volt untuk rangkaian logika dan DC 12 volt untuk beban pompa. Di sini untuk skematik perangkaiannya itu sendiri, di sini ada ESP32, lalu ada sensor-sensornya. Di sini untuk relay 3 channelnya, ini menggunakan isi EDA untuk membuat skematik rangkaiannya. Di sini untuk penjelasannya itu sendiri, di sini menunjukkan hubungan langsung antara ESP32 dengan seluruh sensor, aktuator, dan carut daya. Di sini untuk sensor kelembapan tanahnya dihubungkan ke pin ADC ESP32 untuk memecah tingkat kelembapan tanah, lalu DAT22 HCSR04, lalu ada modul RTC TS3231 dan LCD 20x4 menggunakan I2C, berada pada jalur bus I2C dengan alamat berbeda, tapi menggunakan antarmuka I2C, SDA, dan SCL yang sama. Lalu keluaran sistem ini berupa 3 kanal relay dikendalikan oleh pin GPIO SP32 melalui rangkaian driver, transistor, dan DOD flyback yang berfungsi untuk mengaktifkan pompa air dan pompa pupuk DC secara aman, dan juga ada catu daya berasal dari sumber AC 220 volt yang diturunkan menjadi 12 volt DC untuk beban relay dan pompa dan 5 volt DC untuk ESP32 dan sensor. Di sini untuk algoritma program dan kode ringkasnya atau mnemonic code-nya. Di sini untuk algoritma program sistem smart garden-nya. Yang pertama itu kita start, yang kedua kita inisialisasi untuk seluruh sensor, lalu ESP32, Wi-Fi, dan MQTT-nya, lalu lakukan perulangan di sini. Terus selanjutnya ada baca data sensor dan waktunya, lalu tampilkan data pada LCD, lalu kita kirim data sensor ke cloud melalui MQTT, kendalikan pompa air berdasarkan kelembapan tanahnya, lalu kita kendalikan pompa pupuk berdasarkan jadwal FTC, lalu ada delay sesuai periode pengukuran, dan lalu akan kembali ke loopnya. Di sini akan melakukan perulangan. Lalu untuk kode ringkas atau mnemonic code-nya di sini menggunakan bahasa assembly. Di sini kita start atau mulainya itu kita matikan semua relay dulu, lalu kita inisialisasi semua komponen, dan juga kita baca set point dan jadwal dari memorinya. Di sini juga untuk main loop-nya, di sini kita read sensor, lalu update LCD, ngecek waktu, lalu juga ada handler untuk MQTT-nya. Di sini berikutnya ini ada pemecahan sensornya. Di sini read DAT untuk baca suhu dan kelembapan dan lain sebagainya. Di sini untuk kontrol penyiramannya, untuk pompa air on, ada relay, lalu end soil-nya, lalu skip water. Di sini untuk pompa air off-nya, dan di sini juga ada jadwal pemupukan. Kita cek waktunya, lalu jika benar, lalu maka kita pompa pupuknya, lalu kita jika kita matikan jika sudah. Lalu MQTT override-nya di sini untuk MQTT handler-nya, penanganan MQTT-nya, dan lain sebagainya. Dan untuk referensinya itu sendiri, di sini saya mengambil referensi dari GitHub-nya Depermana 12 dengan judul Smart Garden IoT. Oke, mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan pada proyek kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian, kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.